Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Isworo PH dari SMA Negeri 1 Gantar, CGP 7, Kabupaten Indramayu, akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Cipati 2 dengan Bapak Asin. Mohon untuk diperhatikan. Terima kasih. Bapak, mohon maaf Bapak, hubungan dengan tugas kami sebagai PIP dengan mewawancarai Bapak sebagai pimpinan tertinggi di SD Cipati 2 ya Bapak ya. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dalam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Sebelum menangani kasus, Bapak siapa? Isworo. Bapak Isworo, paham nggak? Dilema etika itu apa? Iya Pak. Ya, apa itu? Dilema etika itu Pak, antara benar dan benar, melawan yang benar. Jadi dalam sebuah kasus di sekolah pasti ada dua pilihan yang menghadapkan kepala sekolah, sesuatu ini benar dan benar itu. Terima kasih. Tadi pertanyaannya, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? pertama kami mencari dulu akan permasalahan dan menentukan dari kedua yang yang berselisih tersebut yang tersebut yang namanya dilema etika itu pasti ada karena identifikasi oleh kita dan siapa gitu, lalu kita identifikasi untuk kebenarannya, artinya apa yang diperdebatkan atau apa yang dipermasalahkan, lalu kita mencari akar permasalahannya dan selanjutnya kita bersama untuk membahas kebenarannya atau apakah mana yang benar-benar salah, baru kita review dan akhirnya untuk keputusan. Itu yang biasa kami laksanakan. Baik Bapak. Barangkali yang kedua ya Pak, ini selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Untuk mengambil keputusan kami ini ya, kalau masing-masing semua benar itu kita pertama ya kita memberikan pengertian kepada yang tadi mengadakan dilema tersebut ya. Lalu kita dibahas bersama manfaat dan mudaratnya. Nah, setelah itu kami putuskan demikian. Nah, nanti setelah itu kami juga untuk guru-guru atau yang ada yang dapatnya beda atau benar tapi benar tapi beda tapi benar ya, itu kita hargai dan untuk sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi penghargaannya nih ada keputusan nih, jadi tidak kamu benar ini benar kan susah itu ya, tapi kita sesuai dengan kebutuhan apa keinginan mereka dan apa keinginan ini. Nah, kita satukan, padukan ya kan, lalu setelah itu diputuskan bagaimana caranya. Baik Bapak. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa seperti apa yang biasa Bapak tempuh selama ini Pak? Prosedurnya yang sederhana sih, kalau ini pertama adalah tadi mengidentifikasi dulu ya permasalahan yang etika tersebut. Kemudian kita ini yang keduanya menentukan siapa-siapa yang menentukan apa sih bisa yang terjadi kelima gitu kan ya, kita catat ya kan ya, lalu kita bahas. Setelah dibahas kita adakan diskusi dengan masing-masing, tapi kami biasanya kalau itu berbeda, jadi tidak dalam satu tidak langsung keduanya didatangkan, kami satu kita identifikasi, makanya si Adidat dipanggil
apa sih permasalahan, nanti yang satunya lagi masalahnya bagaimana, kemudiannya. Nah setelah itu baru saya pelajari untuk bagaimana yang sebenarnya, nah, setelah itu kita panggil kedua tersebut, lalu kita putuskan dan kita beri pengarahan dari putus selanjutnya adalah begini. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dari Bapak? Misalkan gini Pak, ada kasus misalkan penentuan satu sisi harus nilai KKM, tapi di sisi lain anak tersebut atau beberapa anak itu tidak mencapai KKM, kan itu kan juga dilema Pak. Artinya sebagai guru mungkin kita harus membantu siswa, tapi siswa juga harus memperoleh pembelajaran yang sebagaimana mestinya. Gimana Pak yang paling efektif kalau yang paling efektif, terutama kami kan tugasnya guru ya. Kalau untuk siswa kan tugasnya guru ke siswa. Kami guru, apabila ada hal yang tersebut kami verifikasi dulu mengapa terjadi hal yang demikian. Saya bertanya kepada guru, apakah program-program itu sudah terlaksana dengan baik atau belum? Kita lihat kita dengan dokter hari dan sebagainya atau harian. Nah, kalau umpamanya materi ini ya, itu biasa guru kan ngeluh, wah anak ini nilai kecil, kami verifikasi dulu, betul kan? Demikian materi sudah tersampaikan belum? Kalau umpamanya belum, atau sudah Pak, sejauh mana? Nah, apabila kata dia suka ini, nah ini berarti kan harus kita adakan perbaikan. Karena apa? Bukan semua salah kepada siswa menurut saya kan ya. Itu kan muaranya juga ada pada guru. Karena apa? Semua materi itu belum tersampaikan. Nah itu harus ada kebijakan dari kepada guru. Begitu, intinya begitu. Ya harus kebijakan. Karena apa? Ya karena bukan kesalahan tentang anak. Kebijakannya apa? Ya kebijakannya bisa untuk media dan untuk menggunakan waktu untuk pengambilan pembahasan materi gitu. Jadi tidak serta merta langsung ke anak ya Pak ya? Jadi prosesnya di dulu yang ada yang sedikit ya, mandat atau tidak berjalan mungkin ya Pak ya? Iya. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau kasus-kasus tertentu di sekolah ini Pak? Tantangan mesti ada yang namanya tantangan karena apa, semua program semua baik, dulu memprogramkan semua baik gitu. Tapi yang ada tantangan jelas ada. Yang pertama mungkin tantangan ya yang namanya guru itu kan semua inginnya hasilnya baik, tetapi objek yang kita yang ada objeknya itu kan bermacam-macam ya. Ada yang siap untuk belajar, ada yang belum, dan ada yang biasa-biasa saja. Nah ini tantangannya. Untuk itu kita ini senantiasa untuk memadukan, mencari solusi yang terbaik, bagaimana caranya supaya dilema itu bisa dikecilkan permasalahan tersebut, sehingga kalau sudah bebas nggak bisa karena kalau umpamanya bagus semua tidak bisa ya kan ya. Yang penting sesuai aja sesuai dengan keinginan program tersebut ya kan ya. Minimalnya kan sampai 70% atau 80%. Jadi dilema itu mesti ada gitu. Caranya begitu. Jadi kami ini untuk meminimalisir itu. Bagaimana caranya supaya jangan terjadi terlalu kontak. Baik Bapak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan Pak?
Untuk sementara ini ya dilema etika ini kami hanya situasional ya, situasional intinya. Adapun untuk yang intinya paling kami ini dalam proses ini supervisi, katanya kalau proses supervisi itu kami sudah menjadwal dan programnya ada, yaitu dalam 1 tahun itu 2 kali ya, satu kali supervisi pembelajaran, persiapan pembelajaran, supervisi pelaksanaan pembelajaran, dan juga nantinya ada juga. Nah, untuk dilema itu situasional lagi dia mana kalau sebelum waktu supervisi harus ada ya, kami terjun harus melaksanakan. Jadi sementara ini gitu kan ya. Adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Ya mungkin yang bermudah itu ya ada sebenarnya, karena apa? Contohnya ya, dari yang ada di dilema tersebut saling paham lah, jadi guru paham kepribadiannya, artinya jujur terutama, oh iya saya ini kurang X dalam pembelajaran gitu. Makanya hasilnya sekian gitu. Siswa ya kan dalam ini ya, yang nama siswa itu kan tuntutannya tidak bisa mahasiswa ini punya kesadaran ini, tidak bisa ya kan, harus diberi pengertian oleh guru gitu. Jadi kayaknya untuk yang bunda itu, yaitu guru itu paham terhadap apa yang dibutuhkan oleh siswa gitu. Saya gitu. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran ini, Pak Amen, dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan kalau dalam dilema etika. Maksudnya ya gini ya, limpahnya menurut saya itu sangat besar limpahnya kalau nggak terjadi dilema itu ya, karena apa? Satu ya pengalaman ya bagi tersebut atau bagi kita lah, bagi saya terutama ya untuk menangani kasus-kasus itu ya, kemudian kita ini ada tantangan untuk bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus tersebut, dan sehingga kita ini ada pengalaman untuk bagaimana itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dilema gitu tersebut. Ya, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf dan kita mengganggu waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya CG Kisworo PH, CGP 7 dari SMA Negeri 1 Gantar. Pada kesempatan kali ini akan mewawancarai kepala sekolah kami, yaitu Bapak Danastiana SAG MPD, selaku pimpinan di sekolahan kami. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Bapak mohon izin untuk mewawancarai Bapak perihal tentang kepemimpinan Bapak. Yang pertama Bapak, apakah Bapak sudah mengenal apa itu dilema etika, Pak? Iya, sudah sih Pak. Ini Pak, selama ini kalau saya boleh tahu bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SMA Negeri 1 Gantar, Bapak? Terima kasih. Oke, yang pertama, dilema etika itu memang membuat siapapun yang akan mengambil kebijakan itu berpikir beberapa kali, karena tujuannya untuk membantu dan menyelamatkan para siswa agar siswa-siswa tersebut ya memiliki kesempatan bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu dalam dilema masalah ini, etika masalah ini biasanya berkaitan dengan kasus siswa, terutama berkaitan dengan sikap dan perilaku dan juga dengan nilai yang mereka dapatkan.
sehingga ada beberapa guru yang selalu mempertahankan atau memberikan semacam hukuman karena dianggapnya siswa tersebut tidak memiliki kemampuan atau kepribadian yang baik, sehingga pada saat memberikan nilai itu kadang-kadang ya seadanya atau sedapatnya. Nah, oleh karena itu saya sebagai seorang kepala sekolah memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu guru yang berkaitan dengan hal ini, bahwa siswa itu yang harus diketahui oleh kita semua mempunyai masa depan yang masih panjang. Kemudian yang kedua, siswa itu tidak hanya bersaing di SMA Negeri 1 Gandal saja, tetapi akan bersaing di dunia luar. Kalau mereka itu mempunyai modal nilai yang pas-pasan, bisa jadi mereka tidak akan mampu bersaing dengan orang lain. Dan apapun alasannya, nanti saya sebagai seorang kepala sekolah akan merasa bersedih karena putra-putri kami, anak didik kami ini ternyata tidak bisa bersaing secara administratif. Adapun yang berkaitan dengan etika kepribadian, insya Allah yang namanya orang atau manusia itu suatu saat tetap akan berubah-ubah. Dan saya berharap siswa-siswi kami ini semuanya memiliki etika yang baik, baik di sekolah, di rumah, maupun nanti di masyarakat, dan juga di dunia kerja. Itu bagus. Iya Bapak. Selanjutnya Bapak, jika ada kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, bagaimana Bapak menyikapinya kalau ada sama kasus tapi semuanya benar, ada di antara dua pilihan itu? Ya, untuk memutuskan apakah atau mana yang lebih diambil lebih dahulu, maka dalam pandangan agama Islam, ya, sekecil apapun kebaikan itu harus dikedepankan. Dan yang membuat sesuatu yang bisa menimbulkan kemudorotan, maka itu yang harus ditinggalkan. Dalam kaidah fikih seperti itu. Jadi ya seperti saya katakan tadi, bahwa yang namanya siswa atau orang atau siapapun itu perlu kita bantu untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas lagi. Jadi intinya kita jangan melihat kejelekan orang terlalu dalam. Begitu. Ya. Berarti jangan ada dendam juga ya Pak ya? Ya, di antaranya seperti itu. Ya Bapak, berikutnya langkah-langkah atau prosedur apa Bapak yang seperti biasa yang Bapak lakukan selama ini? Ya. Jadi langkah-langkah yang saya buat untuk menciptakan suasana atau kondisi siswa supaya mendapatkan penilaian yang baik. Saya pertama mengingatkan kepada Bapak dan Ibu guru, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam hal ini biasanya saya mengumpulkan wali kelas, guru pengajar, wakasek, dan lain sebagainya yang terlibat dalam memberikan keputusan di SMA Negeri 1 Bandar ini. Tujuannya untuk mencari kesepakatan bagaimana supaya siswa-siswa kami ini, ya katakanlah, bisa berubah menjadi baik sesuai secara sikap, kemudian bisa mendapatkan nilai yang bagus yang bisa diharapkan untuk kerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi saya yang pertama itu mengumpulkan Bapak Ibu guru, kemudian wali kelas, kemudian wakil kepala sekolah untuk mencapai kesepakatan agar kebijakan saya ini tidak salah dalam menentukan yang berkaitan dengan kemajuan para siswa.
berikutnya Bapak, apakah hal itu efektif Bapak? Apa hal-hal yang selama ini Bapak ambil sebagai keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi secara umum itu prosedurnya harus seperti itu, karena sekolah ini merupakan lembaga yang di dalamnya banyak orang, banyak kepentingan, tetapi ketika sesuatu yang sudah saya mintai saran, pendapat dan lain sebagainya ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemajuan siswa, maka saya mengambil kebijakan dan sikap tersendiri yang kesemuanya itu bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan bersama. Ya, pasti ada tantangannya ya Pak, ya, hambatannya. Nah itu tantangan dan hambatan seperti apa yang Bapak temui selama melakukan hal itu? Jadi tantangan atau hambatan yang berkaitan dengan kebijakan seorang kepala sekolah, khususnya saya di SMA Negeri 1 Gantar, saya memahami wawasan, kemudian pengalaman dari bapak dan ibu guru di sini itu tidak sama, dan itu sesuatu yang wajar bagi saya. Yang penting saya juga mengingatkan dan melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya sama-sama untuk mempunyai persepsi meningkatkan kemajuan sekolah tertentu. Apakah ada jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur yang Bapak jalankan? Ya, jadi saya melakukan tindakan atau pengambilan keputusan dan sebagainya itu saya melihat kasus dulu yang terjadi. Kalau misalnya ada kasus yang terjadi, kemudian itu merupakan urgen, maka saya dengan cepat untuk melakukan tindakan. Tindakannya adalah pencegahan dan mengingatkan. Tapi karena saya seorang kepala sekolah juga mempunyai kewajiban untuk bagaimana agar pada saat-saat tertentu itu ya baik guru, siswa dan lain sebagainya supaya mengetahui informasi-informasi yang harus saya berikan baik dari lingkungan sekolah maupun dari cabang dinas maupun dari Dinas Provinsi Jawa Barat. Maka saya juga membuat jadwal untuk melakukan pertemuan-pertemuan yang tujuannya untuk meningkatkan kemajuan atau memahami atau mengetahui berbagai informasi baik dari dalam maupun dari luar. Adakah seseorang atau faktor-faktor Pak yang selama ini bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam hal ini? Ya, alhamdulillah. Ya, saya di SMA Negeri 1 Gantar ini banyak dukungan. Sebab tidak semua orang mempunyai pemikiran yang kurang baik, tetapi alhamdulillah ya, banyak teman-teman guru yang membantu, berusaha untuk melaksanakan tugas saya sebagai seorang kepala sekolah. Saya juga menyadari tanpa adanya dukungan, bantuan, dedikasi dari teman-teman guru, ya tidak akan bisa berjalan. Ini organisasi sekolah dalam dunia pendidikan yang bagaimanapun juga saya pribadi ya membutuhkan ya bantuan dan ya sumbangan berpikir dari teman-teman, kemudian sumbangan yang berupa materi, ya kemudian sumbangan yang berupa pengingat, artinya mengingatkan lah, agar saya ini tidak lepas dari yang namanya rel dunia pendidikan. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini sebagai kepala sekolah yang mengambil keputusan? Ya, alhamdulillah. Setelah saya menjalani beberapa tahun di SMA Negeri 1 Gantar ini, saya banyak pengalaman yang berkaitan dengan kepribadian seseorang di SMA Negeri 1 Gantar, kemudian tingkat kedisiplinan, kemudian
tingkat kegiatan KBM, ya mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pengalaman saya pribadi, dan pengalaman ini akan saya simpan untuk meningkatkan kredibilitas saya sebagai seorang kepala sekolah untuk mengambil kebijakan di masa yang akan datang itu bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya tanyakan mengenai dilema etika ini, dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bapak. Sama-sama Pak Agus, ya mudah-mudahan lancar dan sukses. Ya, sukses juga untuk Bapak. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.